Fenomena yang terjadi saat ini adalah sebagian orang masukkan anaknya di lembaga pendidikan, ya sudah, seolah-olah terlepas tanggung jawab kita mulai dari jam 8 sampai jam 2. Jam 2 dijemput karena aku kerja, karena aku bekerja di instansi, gak bisa keluar, kan begitu. Anak kita biarkan sepanjang tahun, 3 tahun dia sekolah di situ, dia pulang naik becak. Engkau biarkan mereka pulang sendiri ke rumah. Siapa yang menjaga sholat mereka? Siapa yang mencium kening mereka? Kembalikan kepada diri. Dan fenomena yang terjadi saat ini adalah kita sudah di ambang batas akhir zaman, ketika homoseksual merajalela di negeri ini dengan dasar, dengan berdalih suka sama suka, senang sama-sama, itu menjadi hal yang unik di negeri ini. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya, kemudian ada oknum berbalik arah. Ribuan ulama dicetak oleh pesantren, tidak begitu viral. Betul Pak? Betul Pak? Ribuan ulama di negeri ini menjadi ulama penyiar Islam, tidak pernah viral. Tapi tatkala satu kasus dalam pesantren menjadi viral dan menjadi pembicaraan yang menjadi rendahan, menjadi konsumsi publik di mana-mana. Itulah zaman kita. Tolong supaya anak kita selamat di lembaga manapun, pendampingan tanpa batas. Hadirkan diri kita di bawah, di balik kesibukan kita kepada anak. Betul Pak? Betul kira-kira Pak? Dampingin mereka. Ike Cerak Gayo, mohon maaf ya. Dulu orang Gayo ada kalimat, "Wen anak, sebelum maghrib pulang kok." Betul nggak? Orang perempuan wajib pulang sebelum maghrib. Itu peraturan di Gayo Pak, dipagari dengan adat budaya. Suami pergi pagi pulang sore itu kalau tanpa keterangan sudah menjadi pertanyaan. Kalau sekarang gimana? Anak perempuannya tidur di rumah temannya itu biasa-biasa saja. Seolah-olah tidak ada kekhawatiran bagi kedua orang tua. Ngeri nggak? Coba abang saksikan anak-anak kita yang sekolah di pesantren sekarang 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun. Abang keluar malam minggu ke sini. Anak siapakah itu? Apakah mungkin anak orang Medan datang ke sini? Pengawasan itu penting. Pengawasan ya. Anak kita pakai jalan-jalan sepeda motor segala macam malam-malam dibebankan, dibebesen. Anak siapa itu? Tapi hukum sudah begitu luar biasanya menjadi hukum yang aneh di negeri ini. Dulu kalau anak ayah ada ini merokok, saya tempelin, dia minuman keras, saya tampar, aman. Karena anakmu adalah anakku, anakku adalah anak. Hukum itu sekarang sudah hilang di negeri kita. Kupukul anak ayah anda karena kepala jaksa atau polres, kupukul sedikit gara-gara dia narkoba. Aku malah dipanggil, aku malah diseret. Ini tolong. Maka pendidikan ini terbiatul aulad fil baik itu utama. Pendidikan dalam rumah itu lebih penting ternyata. Yang kedua, tarbiyatul aulad fil madrasah. Pendidikan anak-anak di sekolah juga penting. Yang ketiga, pendidikan tarbiyatul aulad fil mujtama, ya dalam masyarakat. Inilah kita sekarang. Lingkungannya perhatikan apa enggak? Tanyakan anak kalau sudah pulang jam 9 dari mana? Mana sholat? Aku kalau masalah sholat bang tegas aku enggak apa-apa. Dalam hakikat dan batinku ini enggak apa-apa. Aku di penjara kalau anakku enggak apa ya? Kalau anakku kupaksa untuk sholat, kupukul. Tanya itu sama anak-anak di rumah. Kalau enggak sholat, kupukul. Karena itu perintah Nabi. Tapi alhamdulillah enggak usah semukul kan? Sekarang anak-anak udah pintar. Nah sholat nah, ayo nah, itu aja anak-anaknya. Bang rindu enggak sama anak-anak? Kita sholat bareng. Habis ini kita makan bareng keluar, enak enggak? Kebersamaan yang diharapkan anak-anak sekarang, pendekatannya, pengawasannya, kehadiran kita, tolong dipersingkat. Kemudian, coba bang kira-kira
Kemudian selanjutnya adalah bagaimana tatkala suamimu ya dan istri ini unik ini. Dalam Al-Quran itu digambarkan kok. Sekarang saya mau tanyakan, apakah suami kakak lebih jahat daripada Fir'aun? Ya, ini penting. Enggak begitu kan. Tolong jawab dulu. Kira-kira suami kita di rumah lebih jahat kan dari Fir'aun? Enggak, berarti baik loh. Baik masih. Kenapa Fir'aun saya gambarkan? Baca surat At-Tahrim ya. Baca surat At-Tahrim itu gini. Fir'aun orang sombong, orang angkuh, plus gatalan. Gatalan tahu? Gatalan? Ya. Itu Fir'aun. Siapa istrinya? Asia. Apa kata Asia? Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah, dari kekejaman suamiku yang kurang ajar ini. Ya, dia ngadu kepada Allah. Makanya intinya doa tadi, ngadu kepada Allah. Ya Allah, jangankan aku berbuat baik kepada antar sesama, tingkat aku mengucap namamu saja aku dihukumnya. Ngeri nggak? Tahu nggak Asia itu? Asia matinya tahu nggak? Ketika dia diketahui si Fir'aun laknatullah alaih itu orang jahanam itu beribadah kepada Allah, dia ambil batu besar, batu besar, bukan bisa main-main ini, timah mentah dimatangkan, timah dimasukkan ke dadanya, mati itu dia. Tadi pola benar itu semua, enggak kan? Tapi doanya Asia apa? Bangunkan untukku rumah di sisimu ya Allah. Kelembutan seorang istri, bangunkan untukku rumah di sisimu ya Allah. Makanya ketika Asia waktu dipukuli kemudian ditaruh batu besar tadi, dia sudah lama meninggal. Dia nggak ada rasa lagi. Ya, Allah mencabut nyawanya. Malaikat Israel itu kemudian dimasukkan dalam surga Allah, dibangun istana dalam rumah Allah di dalam surga. Karena nggak begitu, ini nggak begitu di dalam surganya itu. Ibu cari uang hari ini 1 juta dihabiskan suami. Nah, yang kedua ada yang lebih parah. Ketika suamimu tidak sholat, ibu sholat, ya udah. Apa bedanya orang Islam sama kafir? Kan cuma sholat. Berarti gitu cuma kegerusinya. Kalau suaminya sholat, istrinya nggak sholat, ya, tapi suami kan nggak punya waktu, istri punya waktu, ibu punya waktu tersendiri. Kalau haid nifas sholat nggak kan? Nah, kalau nggak sholat suaminya, indikasinya beda orang Islam dengan orang kafir non muslim adalah sholat. Kalau suaminya nggak sholat berarti kafir itu biasa diucap orang Arab kan. Kafar kafir itu maknanya bukan terus yang seperti kita bayangkan. Kafir itu maknanya orang yang melanggar, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, orang yang menutupi perintah Allah. Ya itu yang ditutupi, makanya dikatakan kafir. Menutupi perintah Allah. Dan kemudian kalau ibu sholat, selalu adalah suaminya untuk beribadah. Kalau sudah nggak mau, apakah itu terus menjadi asbab sebagai perceraian? Kan enggak. Kita mempertimbangkan segala sesuatunya, tapi paling minimal pelajarilah kriteria. Ya, kriteria di saat Fir'aun itu adalah orang jahat, bandel dan kurang ajar kepada istrinya yang alim. Sekarang sering nggak doakan suaminya untuk beribadah kepada Allah. Itu dulu usaha. Kemudian peringatkan suaminya. Tes nanti. Pak, saya dikasih Pak Ketua Kejaksaan baju koko nih. Dia mau sholat di masjid. Ini bajunya. Pernah nggak begitu kira-kira? Jangan-jangan lebaran saja. Waktu lebaran beli baju putih sama-sama ke sana, habis itu nggak ada. Dan yang selanjutnya, ingat ini paling bahaya. Fatajidu as-sholah, maka datang para sholat untuk membentengi kami dari api neraka jahanam.